Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Baik, semoga ya kita selalu diberi nikmat kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat halaman login menggunakan template CSS yaitu Bootstrap. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu ya jalankan sampai control panelnya yang sebagai web servernya dan MySQL servernya di sini, yaitu aktifkan Apache-nya dan aktifkan MySQL-nya ya. Kalau sudah selesai kita minimize saja. Oke. Selanjutnya ya kita buka file kita ya, folder yang tempat kita menyimpan atau menginstal SAMPP-nya. Kemudian kita buka htdoc ya di sana. Selanjutnya kita pastekan file template CSS Bootstrap-nya yang sudah kita download misalnya ya, boleh download di Google ya, searching di Google, dan ini sifatnya free ya. Nah, kebetulan di sini ini masih berupa WinRAR ya. Sekarang kita ekstrak dulu ya, kita ekstrak. Oke, sudah selesai. Ini adalah hasil ekstraknya ya. Hasil ekstraknya di sini ada adminnya 2 kali ya, foldernya. Nah, folder pertama kita beri dengan nama dpwl nim masing-masing. Oke, ya, dpwl underscore nim masing-masing. Kemudian folder yang kedua kita kasih nama di sini atau kita beri nama dengan admin ya. Nah, selanjutnya di sini ya. Kemudian kita mau menghapus file yang tidak perlu biar kita tidak kebingungan ya. Nah, misalnya di sini ada banyak file yang tidak diperlukan sekali ya, khusus dalam mata kuliah ini ya, karena kita tidak menggunakannya maka kita hapus di sini ya. Di sini ada indeks 2, indeks itu kita hapus ya, build kita hapus, GitHub juga kita hapus. Kemudian untuk yang doc-nya juga kita hapus ya. Nah, di sini kita mau membuat form login. Nah, form loginnya itu ada di folder page ya, kemudian folder example. Di sini ada login. Ini kita copy ya, Ctrl C di keyboardnya. Kemudian kita copy di sini atau pastekan di sini ya. Nah, sekarang folder page-nya boleh kita hapus ya. Selanjutnya kita akan menggabungkan folder disk dan folder plugin ini dalam satu folder. Nah, kita buat new file, new folder gitu ya. Kita buat dengan nama asset saja di sini. Kemudian kita tarik disk folder disknya dan folder pluginnya ke dalam folder asset. Jadi di dalam folder asset itu akan ada 2 folder, yaitu folder disk dan folder plugin ya. Nah, selanjutnya kita buka Sublime-nya. Setelah kita buka Sublime-nya, kita tarik file atau drag ya, file loginnya. Kemudian kita klik file save as di sini. Nah, kita ini bentuknya masih dalam HTML ya. Kita rubah ke dalam bentuk PHP atau bisa langsung ketik di sini ya, titik ya, login titik PHP gitu ya. Oke, save. Lakukan hal yang sama untuk yang starternya. Kita buka, kemudian kita file save as. Selanjutnya kita simpan ya. Nah, di sini ya kita sudah punya file login PHP-nya dan file starter PHP-nya. Nah, untuk yang HTML-nya bisa kita hapus ya. Kita hapus di sini biar tidak kebingungan. Nah, untuk yang starternya ini kita rubah menjadi indeks ya, menjadi indeks. Selanjutnya sudah ya, selanjutnya di situ kita buat folder config di sini. Config. Folder config ini digunakan untuk menyimpan file koneksi yang akan kita buat. File koneksi itu adalah file yang menghubungkan antara database kita dengan file
PHP kita ya. Nah, kemudian kita buka sublime-nya, file new ya, file new. Setelah itu kita akan ketik script PHP, bukanya, tutupnya. Kemudian di sini $dbhost underscore host sama dengan localhost. Ini sebagai servernya. Kemudian $db user, ini root, db passwordnya itu dikosongkan ya, $db name. Ini nama database kita ya. Nama database kita itu kita sudah pernah buat dpwl NIM masing-masing ya. Oke. Nah, setelah itu ya. Setelah itu ada if kita kasih file koneksi ya. Sama dengan mysqli ya underscore connect. Di sini $db Oke, ini kita simpan ya. Baik, kita simpan ke dalam folder config-nya dengan nama koneksi.php ya. Nah, kalau sudah selesai kita mengetiknya ya. Hal selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan tes apakah file koneksi kita ini sudah berhasil apa belum ya terkoneksi ya. Kita buka di sini ya browsernya. Kita ketik di sini localhost garis miring nama folder kita tadi dpwl underscore name garis miring folder admin garis miring config ya garis miring koneksi titik php. Oke, di sini ada error ya, ada error di line 12. Nah, kita cek line 12-nya kenapa ini ya. Oh, nggak ada petiknya ternyata. Oke, tidak ada petiknya. Kita simpan, kemudian kita refresh lagi. Nah, di sini ya errornya tidak ketahuan nama database database kita. Sekarang kita buka ya, localhost garis miring php myadmin.
Kita tunggu, kita cari dulu ya. Kemudian di sini ada nama database-nya dpwl underscore 0210048302. Nah, kurang berarti 3-nya ya. Oke, kita simpan. Kemudian kita simpan, kita refresh lagi. Nah, kalau sudah di sini hasilnya kosong, berarti file koneksi kita situ sudah jalan ya, artinya sudah benar. Oke. Nah, kalau sudah, hal selanjutnya yaitu kita buka file login kita. Kita buka file login kita ya. Nah, kita buka file login kita, kemudian di paling atas di sini kita ketik ya. Kita tambahkan maksudnya. Sini kita tambahkan include ya, folder config, karena folder file koneksi kita tadi ada di folder config. Kenapa ini harus ada? Biar nanti dia bisa baca tabel user yang ada di dalam database kita, tabel user ini. Karena pada saat login dia akan baca username dan passwordnya. Oke. Selanjutnya di sini, nah tadi ya, file disk sama folder plugin itu ada di folder aset ya. Nah, kemudian di sini ada len 14, ini plugin itu ada di folder aset, berarti harus kita tambahkan nama folder aset di sini. Boleh nggak Bu namanya dengan nama yang lain gitu ya? Boleh, silakan, tidak mesti harus aset namanya ya, tetapi harus sama. Oke. Kemudian ini lagi aset juga ya. Terus selanjutnya kita cek lagi di paling bawah, ini ada plugin lagi, aset lagi. Ini juga ada aset lagi. Oke, kita simpan. Kemudian kita mau jalankan, kita cek ya, localhost /dpwl name kita ya, nama folder kita tadi, /admin /login.php 02 localhost login.php. Yang ini harus benar ya. Nah, ini ya. Ini hasil form loginnya sebelum kita rubah gitu. Kemudian selanjutnya kita akan merubahnya ya. Di sini ada title. Title ini digunakan untuk menampilkan judul di halaman tab di browsernya. Nah, ini kita mau ganti jadi halaman login ya. Kita simpan, Ctrl S, kemudian kita refresh lagi, maka di sini akan berubah halaman login ya. Selanjutnya di sini ini ada admin LTE. Admin LTE ini yang judul ini ya. Ini kita mau ganti menjadi misalnya login admin gitu ya. Login admin. Oke. Login admin, kemudian sign in to start your session, ini untuk menampilkan ini. Jadi kita tulis saja di sini misalnya silakan masukkan username dan password gitu ya. Oke, kemudian di line 34 itu actionnya kita hapus. Ya, menjadi form method sama dengan post. Oke. Nah, di sini ini kan email, sedangkan kita di database-nya pakai username. Maka mau kita ganti di sini menjadi username. Ini tipenya text ya. Kemudian placeholder-nya username
Oke. Placeholder ini untuk apa? Untuk menampilkan ya nama di sininya, di kotaknya ya. Selanjutnya name sama dengan username. Kita simpan dulu ya, kita cek. Nah, di sini kita refresh lagi. Nah, ini ya. Ini menjadi username tadi karena kita sudah ganti yang tadinya email menjadi username. Kemudian di sini ada password. Password ini tipenya password tetap gitu ya. Placeholdernya password, tinggal kita tambahkan name-nya sama dengan password. Oke. Nah, selesai. Selanjutnya ya, di sini ada untuk tombolnya, tombol ini ya, tombol ini. Itu mau kita ganti misalnya ya. Mau kita ganti, boleh diganti ya. Forgot ini kita hapus aja, boleh dihapus gitu ya. Kita simpan, kita refresh lagi ini ya. Terus ini juga mau kita hapus, boleh ya, boleh dihapus. Kita save lagi, kita refresh lagi. Nah, ini ya. Oke, kemudian selanjutnya login itu mau kita ganti, di sini tipenya submit, di sini tambah name sama dengan login. Login, kemudian value-nya itu login. Ini juga login gitu ya. Oke, di sini kita refresh lagi. Nah, ini akan berubah ya. Ini akan berubah. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan menambahkan script yang ada di bawahnya ya. Yang ada di bawah ini. Script itu panjang ya, panjang sekali scriptnya. Di sini kemudian kita buka. Oke, sekarang kita akan menambahkan ya file di bawahnya yang akan kita ketik gitu ya, dari PHP buka sampai PHP tutup. Nah, ini yang akan kita ketik yaitu dari PHP buka sampai PHP tutup. Nah, ini if iset login ini dia akan membaca name login ini ya, name login ini. Kemudian di sini ada $username, ini bebas penamaannya, boleh enggak Bu $user? Boleh ya, silakan ya. Yang ini harus sama dengan di database atau harus sama juga dengan yang di sini ya, harus sama. Kemudian ini juga harus sama dengan yang di atas ini. Oke, $password ya, ini biar memudahkan kita saja. Kemudian di sini if empty username empty password, ini jika ya username dan passwordnya kosong, maka di sini akan keluar pesan username atau password tidak boleh kosong ya. Jika kosong maka dia tetap di halaman login saja. Else jika ya passwordnya dan username-nya tidak kosong, berarti dia akan membaca select bintang from table user. Table user ini tabel yang mana? Table user ini adalah tabel yang ada di dalam database kita, yaitu tabel user ya. Selanjutnya where username ini harus sama dengan harus sama dengan field atau atribut yang ada di database user ini ya. Username kalau kecil semua berarti harus kecil semua, password juga kalau kecil semua harus kecil semua ya. Jadi harus sama.
Nah, kalau untuk dollar username ini ngambil dari sini ya. Dollar username sama dollar password itu ngambil dari sini ya, boleh diganti ya artinya. Oke, jika hasilnya ada satu di dalam database itu tadi ya, tabel user itu tadi, nah dia cek levelnya. Levelnya bener nggak admin? Kalau levelnya admin, berarti username-nya sudah sama kita input, maka dia akan kasih pesan login sukses. Kalau loginnya sudah sukses, dia akan membuka ya halaman index.php. Tetapi kalau misalnya salah ya, dia akan kasih atau memberikan pesan gagal. Artinya kita tidak bisa masuk ke halaman index.php-nya. Oke. Nah, sekarang kita simpan, kita save ya. Oke, kita save. Nah, langkah terakhir yaitu yang akan kita lakukan, kita buka file index-nya. Kita buka file index-nya. Nah, di paling atas file index.php itu akan kita ketik gitu ya. Akan kita ketik. Ini sama ya, require once ini membaca database file koneksi kita ya. Kalau usernya sama, dia akan ngecek di database kita ya, di tabel user di database-nya benar nggak username-nya. Kemudian hak levelnya benar nggak ya, admin gitu. Kalau sudah benar, dia akan membuka file index ini ya. Kalau else, kalau tidak benar, maka dia akan tetap di halaman login.php-nya ya. Dia akan tetap di halaman login.php-nya, maka di paling bawah harus kita tambahkan ini ya, else echo ya, echo meta http equif sama dengan refresh konten ya, sama dengan URL sama dengan login.php ya, itu ya. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita save saja. Kalau sudah di save ya, ini petik 1 salah, ini petik 1 ya. Kita save. Kemudian kita mau jalankan di sini, kita refresh lagi. Nah, setelah kita refresh di sini ya, kita harus ingat bahwa username dan passwordnya. Username apa, passwordnya apa. Jadi harus ingat di sini. Nah, di sini index line 2 ada errornya. Kita cek ya. PHP-nya double di sini, kita hapus, kita refresh. Nah, di sini kurang sessionnya ya, ternyata ya, session startnya dikurang. Kemudian kita save as ya, kita save as lagi, kita save lagi. Oke, kemudian kita jalankan di sini, kita refresh dulu, kita jalankan. Kemudian passwordnya jangan lupa, username-nya juga jangan lupa ya. Maka kalau berhasil username-nya benar, passwordnya juga benar, itu dia akan membuka file index.php-nya. Nah, kebetulan file index.php-nya di sini belum kita rubah ya. Jadi bentuknya masih seperti ini. Oke. Nah,
Begitulah ya cara membuat halaman login khususnya menggunakan template CSS yaitu Bootstrap ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa ya komen dan subscribe-nya. Salam budi luhur, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.